Hai bayangan teman, di video kita sebelumnya, mengangkat sisi telah menggapai sebuah mimpi, harapan, dan kebahagiaan melalui cahaya, adanya lahir karena cahaya. Jadi guys, yang membuat gue sampai pada akhirnya mencoba untuk bangkit, ada situasi yang membuat kacau gitu, kayak masalah. Jadi ini terjadi tuh dari 3 tahun yang lalu, saat orang tua gue, ibu gue yang meninggal tiba-tiba mendadak gitu. Terus di satu sisi juga bareng sama pasangan gue yang ninggalin gue gitu. Jadi gue ngerasa kayak, kan tumpuan gue itu nyokap ya. Karena nyokap gue tuh selalu ada di garda depan gue gitu. Kalau gue lagi susah atau gue lagi apa tuh, nyokap selalu ada di garda depan. Jadi kayak hal terbesar dalam hidup gue tuh gue ngadu sama nyokap. Dan nyokap tuh juga selalu kasih support yang terbaik buat gue gitu. Begitupun juga sama pasangan gitu. Jadi kayak apa-apa tuh gua sama pasangan, bahkan kayak misalkan ke warung atau, di rumah apapun gitu ya, kayak dikit-dikit yang, dikit-dikit yang gitu, dikit-dikit mak gitu. Jadi kayak berbarengan saat itu gua kayak kayak linu nggak ada pegangan gitu. Nah, di satu sisi juga dalam kerjaan tuh gue kayak tadinya kan gue bekerja di sebuah tim gitu yang solid lah gitu pada saat itu. Tapi pada saat, terjadi situasi itu, mungkin secara psikologis gue itu nggak baik, tapi gue berusaha untuk mencoba baik. Tiba-tiba masalah besar, kerjaan nggak beres lah, akhirnya ada situasi yang kacau balau, tiba-tiba gue yang nggak ada yang nemenin. Bahkan semua orang gue, semua orang menyalahkan gue atas tindakan, kejadian itu. Mungkin nggak secara langsung, tapi banyak hal yang mereka lakukan yang buat gue kayak nggak merasa di, support gitu. Gue cuman kayak disalah-salahkan aja. Gue nggak tahu juga sampai akhirnya gue mencoba untuk mengakhiri hidup, sampai 3 kali gue mencoba mengakhiri hidup, secara psikologis juga nggak baik karena gue jadi halusinasi, kayak nggak jelas gitu. Dan kebetulan juga memang, bokap gue tuh mungkin sama ya, kayak gue, cuman gue kan ada orang ahli yang nanganin secara psikologis gue, sementara bokap gue kan mungkin karena udah tua jadi dia nggak ada gitu. Dia semakin drop, semakin sakit-sakitan, semakin long gitu. Jadi kayak nggak ada juga penyemangat hidupnya gitu, sampai akhirnya bokap gue 8 bulan kemudian nyusul nyokap gitu. Itu juga menghancurkan kayak pikiran gue gitu. Masalah dalam hidup, baik kerjaan, baik sosial, baik apapun, semua tuh nggak ada yang beres, hancur semua. Sampai akhirnya tuh gue, mmm, ke sana kemari, kayak lintang-lintung gitu. Gue bingung, gue harus ngadu sama siapa, gue ngomong sama siapa, sementara kayak kalau nggak sama nyokap, gue sama pasangan. Butuh support dari temen pas gue telepon-teleponin temen, bahkan ketika gue nggak pegang uang sama sekali, susah cari uang gitu ya. Mmm, Temen-temen yang biasa sehari-hari bareng sama gue tuh kayak pada ngejauh juga gitu, gue bingung gitu. Sampai akhirnya tuh ngerasa bahwa gue nggak bisa gini terus. Memang sih sebenarnya pada dasarnya gue tuh kan bukan tipikal orang yang extrovert atau, bisa cerita semua masalah gue, sama banyak orang, ya. Itu hanya orang-orang tertentu aja. Ya kalau gue punya pasangan, pasangan aja toh. Kalau waktu gue ada nyokap, ada pasangan, ya gue kalau nggak ke nyokap, ke pasangan gitu. Ada temen sih satu 2 tapi nggak sepenuhnya gue ceritakan semua masalah gue. Video ini, channel ini aku coba untuk menjadi jalan alternatif aku untuk mencoba berani untuk, bicara, berani untuk sharing, berani untuk, mengungkapkan perasaan gitu. Meskipun aku sadar bahwa nggak semua orang tuh peduli sama masalahku, aku sadar itu. Tapi paling nggak aku tuh nggak ngerasa sendiri atau menyimpan beban sampah sendiri di sini atau di pikiranku gitu yang akhirnya terus menggerogotiku. Jadi aku tuh kayak sharing pengalaman, cerita gitu. Itu bagian dari, terapiku agar aku mendep lagi, nggak terlalu banyak menyimpan, beban, perasaan atau apa ya istilahnya, ketidaknyamanan gitu. Bagaimana aku bisa bangkit dari keterpurukan yang menyadariku, ada satu momen yang, aku tuh kayak nggak ngerti
nggak ngerti semesta tuh maunya apa. Jadi aku ditinggalin pasanganku kan. Sebenarnya aku tuh udah berproses, mencoba untuk berproses pulih tuh dari 2 tahun yang lalu gitu. Mencoba untuk bangkit tuh udah 2 tahun, tapi, seiringnya proses tuh, nggak mudah. Aku sadar dan tahu itu nggak mudah. Tapi ada satu kejadian yang membuat gue terpojokan, terkambing hitamkan oleh salah satu orang gitulah istilahnya tuh yang gue nggak ngapa-ngapain, tapi gue dituduh dan selalu dilakukan kayak gitu, kayak di media sosial yang ABC gitu ya, kayak mengkambing hitamkan gue gitu dan pada saat itu ada support system orang terdekat gue. Jadi pada saat itu tuh gue mikir kayak, ya udah daripada gue dicap jelek terus mendingan gue jelek deh sekalian. Tapi pada akhirnya gue sadar bahwa gue tuh nggak bisa, mmm, begini terus gitu. Gue nggak bisa, mengalah terus. Ya udah kalau kalau lo mau pergi, pergilah gitu lah. Jadi, mmm, dari situ tuh gue mencoba untuk bangkit bareng. Emang nggak mudah. Yang membuat gue akhirnya sadar, itu juga memang, penanganan ahli. Jadi gue ke psikolog, ke psikiater gitu, dikasih obat penenang, gue dicoba untuk terapi juga gitu ya. Jadi memang karena separah itu gue, bukan cuman halusinasi secara kayak ngelihat sesuatu itu kayak bentuk nyata, tapi juga udah kayak bisikan-bisikan nggak jelas di kuping gue yang ngedenger omongan-omongan. Apalagi misalkan gue ngerasa kayak, lagi nggak berdaya, itu kayak suara itu makin menjerumuskan gue ke lembah yang paling dalam. Sebenarnya gue juga nggak dendaman sama orang, gue mencoba untuk terus terbuka dan aware sama orang-orang. Tapi kok semakin gue aware, gue semakin sakit ya, dan akhirnya gue coba untuk menggali, ngobrol sama diri. Ini kenapa sih kayak gini? Gue tuh kalau ketemu dia tuh dapet semangat yang besar, tapi ketika dia menjatuhkanku, aku tuh kayak masuk pada lubang yang nggak nggak berdaya gitu, yang buatku tuh kayak terperosok gitu. Akhirnya aku mendekat pertemanan, aku mendekat orang-orang yang, apa namanya, yang buatku tidak nyaman, yang buatku gelisah, yang buatku, merasa dikecilkan gitu. Sebelum kamu merasakan apa yang aku rasa, coba mulai untuk berproses, eee, menggali diri gitu, atau mulai berproses, eee, mandiri. Aku tahu dan sadar bahwa kita tuh makhluk sosial, butuh orang, nggak bisa hidup sendiri. Aku sadar itu. Tapi paling nggak, maksudku tuh bukan akhirnya ketika kita bisa melakukannya sendiri terus kita nggak butuh orang lain, enggak, bukan itu, gitu. Tapi hilangkan rasa ketakutan itu, oh ternyata nggak apa-apa ya sendiri. Sebelum kayak situasi yang terjadi, memang kadang situasi yang terjadi yang benturan itu yang akhirnya menjadikan kita proses dan belajar. Tapi, kalau memang itu kita sadarin sebelum itu terjadi, kayaknya ketika itu terjadi kita udah siap gitu. Jangan sampai kayak aku, yang sampai coba beberapa kali melakukan proses pengakhir hidup gitu, jangan sampai, guys. Mungkin apa yang bisa kamu lakukan, jadi pada kalau dulu tuh aku tuh, melakukan ya yang pertama itu sadar dengan penuh dan terima bahwa kondisi dan situasinya sudah berubah. Sadarin dulu gitu, terima dulu bahwa, "Oh iya, sekarang udah nggak kayak dulu ya." Kemudian ketika udah sadar, kawan-kawan mungkin bisa melakukan aktivitas apapun yang bisa kawan-kawan lakukan atau yang kawan-kawan senangin. Nah, biasanya tuh aku kalau misalkan kayak, lagi tiduran, lagi rebahan yang males, lemes, sama ngapain, nggak berdaya gitu, aku tuh langsung, "Oh, gue udah terlalu lama kayak gini. Ih, udah berapa jam gue kayak gini." Aku tuh langsung bangkit, tiba-tiba misalkan langsung menanam, aku kan suka menanam. Kalau enggak, masak, aku suka masak, aku juga suka ngejahit. Jadi aku tuh kayak bongkar baju-baju lama aku desain-desain baju lagi, tapi apapun gitu yang membuat aku senang, itu aku lakukan. Terus kemudian, aku meng-cut, orang-orang, tapi bukan berarti aku nggak bersosial gitu, tapi aku mencari pertemanan yang menurutku sehat, bisa support aku gitu, membangun sosial baru gitu. Karena aku ngerasa dengan kita ketemu orang, banyak ketemu orang, banyak ngobrol sama orang, tapi yang tidak men kita, yang tidak mengecilkan kita,
itu juga bagian dari terapi menurutku. Bukan bukan pengen dispesialkan atau pengen terus dipuji, tapi kadang award itu dibutuhkan untuk orang-orang yang memang sedang low, gitu. Apalagi ya yang bisa aku share? Tapi memang kalau misalkan kawan-kawan sudah, mengalami kondisi-kondisi psikologis seperti yang aku rasakan, atau yang menurut kawan-kawan ini udah bukan kawan-kawan, coba cari ahli gitu, jangan, membiarkan. Sama mungkin cerita berbagi, biar, beban yang dirasa itu nggak menjadi bumerang untuk diri kita. Oke guys, itu aja sharing-sharing pengalaman dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kawan-kawan juga yang punya cerita, berbeda atau yang punya pengalaman berbeda, boleh sharing di bawah ini, komen. Dan kalau yang suka sama video ini, mohon dukungannya, hit Subscribe to my subscribe, channel. like, and comment. Thank you. Bye.